Coba buka ininya headphone-nya. Jadi kan kalau misalnya ada suara sesuatu tuh kan gini krak gitu misalnya, yang seret-seret gitu kan. Kalau misalnya tidak disengaja. Kalau ini tuh suaranya ada rhyme-nya gitu loh. Jadi kayak gitu suaranya. Sobri, Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini kedatangan 3 cewek-cewek kece, castnya Pusaka. Boleh perkenalkan diri kan masing-masing? Kak Uli. Kita kalau bertiga gitu. Hai, saya Uli Triani. Aku Susan Same. Saya Sahila Hisyam. Aku malu diliatin. Terus apa kabarnya nih Kak semua? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mbak apa kabar? Aku alhamdulillah baik, cuma agak flu dikit ya. Jadi maaf kalau suara aku agak bindeng-bindeng Enggak kok, dikit. kedengaran bindengnya kelihatan lancar-lancar aja. Nah bener jatuh. Langsung salting. Iya, langsung salting ya. Nah ini nih kedatangan tiga-tiga ini kan film Pusaka ini film horor ya. Itu udah berasa horor ya gitu loh. Karena tiga-tiganya. Serius? Karena Jadi tiga-tiganya berasa orang kita kayak setan gitu kan, maksudnya. iya. Gitu. Tapi apa? Soalnya tiga-tiganya tuh udah pernah main di film horor kan. Jadi ini sebenarnya bukan film pertama kalian film horor kan. Iya, betul. Kan Pusaka nih benda antik gitu. Kalian sendiri tuh personal ada nyimpan benda-benda antik gak sih? Wah, jimat ya. Kalau aku tuh lumayan yang kayak ya memang dididik tuh kayak emang yang nggak gitu apa ya, nggak gitu percaya, tapi itu memang ada gitu. Tapi aku sendiri pernah ngalamin jadi pas waktu aku syuting itu ada salah satu kru cewek yang kayak, Kak, aku tuh sebenarnya bisa ngambil batu gitu. Jadi si krunya ini Kak kayak deket aku, terus kayak dia tuh baca-baca gitu Kak. Nah kalau di sini tuh katanya elemen air karena di situ tuh lokasinya kolam renang gitu kan. Beneran waktu itu dia baca-baca, terus set, tahu-tahu di tangan aku tuh langsung ada batu, beneran. Itu aneh banget. Batunya batu Terus biasa apa batu? Batunya tuh batu warna putih gitu, tapi agak kayak batu kerang gitu. Nah, waktu itu aku sempat simpan gitu karena menurut aku, tapi niat aku tuh bukan simpan yang untuk gimana-gimana ya, kayak wah ini ajaib sih gitu, dapetnya begitu gitu. Tahu gak caranya kayak yang percaya nggak percaya, tapi yang beneran ada gitu. Tapi sekarang nggak tahu batunya di mana. Hilang gitu aja. Iya, itu aja sih kalau pengalaman aku yang kayak lumayan. Kalau Kak Susan sama Kak Uli ada gak? Aku nggak ada lagi, aku nggak megang, aku nggak nyimpen Nggak ada benda ya? antik. Terus bagi kalian sebenarnya barang antik itu maknanya apa sih? Maknanya penuh makna sih. Karena Maknanya penuh. banyak histori kali. Iya, histori Karena lebih. kan pasti dia udah umurnya bisa banyak banget benda-benda pusaka yang umurnya malah lebih tua daripada umur kita sendiri. Gitu. Iya benar. Kita aja yang umur segini udah banyak historinya, apalagi benda-benda. Iya. Historinya. Dia langsung main curhat. Aku tuh banyak historinya. Tanya histori aku. Iya. Iya. Sama sih lebih ke apa cerita-cerita di balik benda-benda itu ya. Maksudnya nilai-nilai history dari benda antiknya itu sih. Oke. Terus dari judulnya Pusaka. Pusaka itu sebenarnya barang-barang antik dari peninggalan zaman dahulu gitu ya. Biasanya kan barang-barang antik, barang pusaka tuh yang udah ada dari dulu terus disimpan gitu. Sebenarnya yang dia difokus di film Pusaka ini apa sih Kak? Fokus yang pasti benda history itu sendiri. Terus udah gitu tuh nilai-nilainya juga banyak ya Kak, gitu. Kayak gimana kita kalau misalkan ke suatu tempat jangan sembarangan, jangan sompral. Terus ada nilai-nilai kerjasamanya juga, respect each other. Terus apa lagi? Tapi fokusnya sih di maksudnya film ya, Iya, film pusaka kan. ini. Film pusaka tuh fokusnya ke sebuah benda pusaka yang mempunyai kutukan itu. Fokusnya tuh di situ di satu benda pusaka yang Jadi benda pusaka ini punya kutukan.
Kutukannya kayak apa kita nggak bisa kasih tahu. Oh, nggak bisa kasih tahu. Padahal aku baru mau nanya udah langsung dipotong. Aku udah tahu. Tapi memang sebenarnya kutukan itu juga bisa muncul karena ada yang nggak menjaga. Gitu ya. Iya. Jadi accidentally kutukannya tuh rilis karena sesuatu dan seseorang yang kita nggak bisa kasih tahu. Jadi nanti tonton aja filmnya. Semuanya balik lagi ke ulah manusia. Benar sih. Apalagi di Indonesia sendiri ini kan benda pusaka tuh banyak yang termasuk sakral ya, terus dijagain gitu. Gimana sih di film Pusaka ini ngambil fenomena ini juga atau enggak? Sama ya kan ceritanya itu dari si Risang Wisangko, kolektor bapak ya, dia kolektor benda-benda antik dan benda pusaka yang dia menjaga sekali benda-benda pusaka ini gitu. Udah segitu aja ya. Iya, gitu aja, nggak boleh panjang-panjang ya. Nggak boleh panjang ya Mas Ija. Nanti kalau udah diceritain nggak ada yang nonton dong. Jadi pokoknya nanti tuh kalau nonton serunya juga tuh kayak kalian tuh pasti lihat kayak macem-macem benda pusaka gitu, dan itu tuh memang real. Oh ini tuh karena dari Buki sendiri kan, Buki tuh sempet googling gitu kayak ada beberapa benda pusaka ini emang ada gitu, ini emang real gitu. Karena kan kita sebelum kita syuting film kan biasanya kita dapat cerita kan, dan kita research ini karena misalnya ada benda pusaka dari zaman Majapahit, dari zaman ini, terus kita research kan, oh iya nih ternyata benar ini bukan cerita gitu kan, karena orang juga penulis pasti biasanya kan research dulu kan sebelum nulis gitu. Nah kita juga sebagai pemain biasanya juga research kan tentang cerita-ceritanya, tentang backstory di balik pusaka ini apa gitu. Berarti ini menurut aku unik sih. Berarti horornya tuh bukan cuma horor doang, karena pusaka ini ada benda-benda antik yang mungkin kita jadi tahu gitu. Oh, apalagi barangnya betul-betul ada ya Kak ya. Jadi sambil kayak belajar gitu loh, ternyata benda antik ini masih ada loh di Indonesia yang kayak gitu. Ini nggak horor doang, ini horor banget. Oh wow. Berarti nggak horor doang, horor banget ya Kak? Horor banget, pokoknya gore. Dari awal film sampai akhir tuh kayak kalian nggak akan dikasih nafas, kayak tidak gitu beneran. Sampai kayak gitu ya. Gue jadi nge-trending. Berarti pasti bakal kayak gitu ya Kak kalau Bener gitu banget gitu. Bener-bener. Sebenarnya kita yang kayak gitu gimana? Enggak benar-benar. Ya udah bakal garanti ke aku aja deh. Enggak, karena Bakalan soalnya tegang, bakalan keringet dingin. kita tuh juga emang belum nonton semuanya gitu, tapi kayak kemarin tuh pas story, kayak right? ya proses dubbing tuh pas kayak ngeliat gitu kayak wah ini tuh kayak kita tuh baru ngeliat sedikit-sedikit gitu kayak ini kayak tegang banget sih. Nggak, jangankan kalian nanti yang nonton, kita aja yang pas syutingnya tuh nggak dikasih nafas. Iya lagi. Iya, Kita tuh syutingnya nggak semudah syuting film-film yang aku udah pernah syutingin ya. Syuting film ini tuh bener-bener nggak dikasih nafas, adegan kita keringet tuh itu keringet real. Ya, jadi bukan yang disemprotin itu, enggak, emang kita capek, emang kita keringetan, emang itu gitu real semuanya. Berarti walaupun kalian udah pernah main film horor, kali ini di film Pusaka ini beda banget ya Kak? Iya, horor Pusaka kan horornya gore sekali, horor banget, penuh dengan teror dan darah dan mencekam lah pokoknya ya. Mencekam, penuh Kalau yang suka gore harus nonton Pusaka. Terus aku mau nanya pas experience dubbingnya tuh gimana Kak? Sebetulnya lebih harusnya experience Kalau aku syuting sih ya. jujur kepo ya waktu dubbing kayak lihat sini ini dong sampai ending dong gitu. Dubbingnya aja juga capek sih sebenarnya. Iya. Karena untuk adegan yang capek juga. Jadi kayak dubbing kan sebetulnya diperlukan bukan buat seluruhnya, cuman ada beberapa teknis error atau yang untuk lebih disempurnakan lah gitu untuk. Tapi kalau aku tuh kemarin malah ada horor kan. Oh kejadian, iya. Kamu lihat ada pengalaman kan? Pas aku Iya, pas lagi dubbing. Pas lagi dubbing kali ada. Iya kan kalau syuting malah kita aman ya? Aman sih. Kalau syutingnya aman ya? Makanya biasanya kan kita ada suka dengar kejadian. cerita kalau
syuting ada apalah ini apalagi banyak benda pusakanya kan. Berarti kita syuting di tempat di benda pusaka dan tempatnya juga rumah tua ya, jadi hotelnya juga hotel tua gitu, tapi nyaman sih ya. Nyaman. Enak. boleh diceritakan nggak sih Kak, pas Kak Uli tadi pas ada iya, jadi pas kita tuh kayak maksudnya kayak udah seneng kan selesai syuting, nggak ada apa-apa karena kan biasa kayak kalau misalnya aku nonton gitu, gimmick nih ada cerita gitu kan. Nah pas lagi EDR si operatornya kayak yang bikin musiknya kayak, ini suara apa ya Lia gitu. Terus aku kayak, oh ini kali ya kabel aku gitu. Kan aku kan kayak takutnya pecicilan ya gitu, jadi keresak-keresak. Akhirnya aku pindahin gitu-gitu kan. Masih ada nih gitu. Terus aku kayak, aduh apa ya gitu. Akhirnya mereka kayak zzz. Terus Mas Rizal masuk gitu kan. Coba buka ininya, handphonenya. Aku kasih kan. Coba kamu keluar. Aku keluar ke ruangan yang operator mixingnya itu kan. Enggak, kamu keluar. So kayak aku suruh keluar. Oke, aku keluar. Terus kayak lama tuh di dalam mereka. Terus kayak ya oke, boleh masuk lagi. Kenapa? Tadi kenapa? Aku bilang gitu. Enggak apa-apa. Kita ini dulu permisi dulu. Takut. Berarti Kakak denger gak suaranya tuh kayak pas tengah-tengah. Aku enggak. Pas udah jalan ada tuh kayak gini nih. Jadi kan kalau misalnya ada suara sesuatu tuh kan gini krak gitu misalnya, yang seret-seret gitu kan. Kalau misalnya tidak disengaja. Kalau ini tuh suaranya ada rhyme-nya gitu loh. Jadi kayak gitu suaranya. Serem. Dan sempet ada terus ada lagi nih suaranya. Ini kan aku bilang gitu. Iya terus kayak cuman sekali abis itu udah gitu. So kayak kan paling sebelnya kalau ada di handphone tuh kan udah kejelas kan dari telinga kan. Jadi kayak takut. Aku sampai kayak takut, nggak mau. Tapi habis permisi udah tuh nggak? Udah nggak ada. Cuma sekali doang itu habis udah. Terus kayak Sandra datang Sandra. Kamu harus dirukia. Kamu takut. Sandranya masih nempel. Nah, terus udah ngobrolin dikit-dikit nih. Penasaran karakter kalian masing-masing tuh kayak apa sih di film Pusaka ini? Kalau misalkan dari aku di tengah-tengah jadi enak dulu. Kalau dari aku tuh sebenarnya termasuk aku kan sebagai Mayang. Mayang tuh memang dia ngerti soal sejarah, ngerti soal benda-benda pusaka ini, dan dia juga percaya gitu sebenarnya sama apa ya, kayak tentang misteri gitu-gitu. Cuman percaya tapi belum pernah mengalamin gitu. Jadi makanya begitu kayak ngalamin tuh, makanya itu sesuatu yang baru banget juga untuk dia. Kalau Sandra tuh orangnya cuek, terus dia kalau misalnya ngomong nggak pakai filter, ceplas-ceplos langsung gitu, nggak dipikirin dulu, ngomong dulu, malah nggak mikir juga. Setelahnya kayak dia tetap nggak mikir ya, tetap nggak mikir. Jadi kalau ngomong kayak ada orang yang gitu, sakit hati juga. Iya, jadi dia bodo amat gitu ngomongnya, straightforward aja gitu. Itu ya. Kayaknya nggak boleh ngomong gitu. Iya. Sandra, tuh ada Sandranya banget. Takut udah dipantengin sama Sandra. Ya, selalu ngomong macam-macam. Kalau Kak Susan sendiri? Aku, jadi Hana ini seorang arsitek. Hana ini orangnya nggak mau terpengaruh sama kiri kanan, lebih ke kayak apa yang mau dia kerjain, apa yang lagi dia fokusin, dia fokus sama itu. Mau dia sakit hati sama ini, sakit sama ini, dia nggak peduli. Yang penting dia datang ke sini mau ngapain, dia fokus sama itu. Dan dia mempunyai banyak pengalaman-pengalaman yang akhirnya kenapa dia ikut untuk membangun museum itu. Ada trauma masa lalu. Dia mempunyai trauma yang sangat besar. Makanya dia benar-benar mau fokus untuk ngerjain museum ini. Terus kalau aku lihat di trailernya kan ada adegan action yang cukup intens ya, terutama Kak Uli, terus Kak Susan itu berat gak sih Kak? Di adegan-adegan actionnya? Ya, berat tapi seru. Berat, ya. Kita dia nggak ketawa. Seru, tapi kalau adegan action sama Kak Uli itu kita jadinya kayak
lagi lucu gitu, jadi nggak horor. Jadi harusnya capek jadi nggak capek gitu ya. Dia setiap ngeliat muka aku ketawa terus. Jadi kok enggak, kita tuh maksudnya sebelum itu kan kita ada latihan-latihan kan. Maksudnya kita tuh syuting Pusaka tuh sangat menyenangkan walaupun teknisnya berat, walaupun emotionally-nya juga draining gitu ya. Maksudnya kan nggak, jadi teknis digabung dengan actingnya yang juga tidak gampang kan, complicated sekali. Tapi karena orang-orangnya menyenangkan semuanya, jadi tuh kita tuh kocak-kocak gitu. Maksudnya kita ketahuan kita tuh sampai kayak ini, kita syuting film horor apa film komedi sih gitu. So kalau lihat di lihat di trailernya kan Kak Uli sama Kak Susan tuh adegan actionnya itu kan, makanya aku penasaran gitu, ternyata malah ketawa-ketawa ya kalian pas itu diambilnya subuh ya, yang Susan bawa babat rumput itu. Iya, itu menjelang azan subuh. Iya. Berarti nggak berat Kak? Enggak sih, maksudnya lebih berat hidup kayaknya ya San. Ya kayak, maksudnya ya itu tadi, maksudnya kita melakukan berat sih ya sebetulnya, cuman karena emang fun gitu ya. Fun, orang-orangnya juga kita kayak emang di lokasi tuh ya udah kalau lagi capek tuh juga bercandaan. Dan misalnya kayak Susan maaf ya nanti aku dorong, maaf ya nanti aku begini gitu. Dia kayak iya Kak, iya. Suka nanti aku ini ya Kak, iya gitu. Kita tuh kayak pasti kan bilang dulu, takutnya kan ada karena kan memang beneran gitu ya tenaganya kan, jadi takutnya kayak beneran. Jadi sebelum take aku Susan maaf ya nanti aku gini iya nggak apa-apa, santai, memang begitu kan adegannya gitu. Saking serunya aku pulang-pulang tuh pas buka baju ini aku udah ijo-ijo, aku nggak berasa lebam ya, udah nggak berasa karena seru gitu. Jadi pas pulangnya baru berasa, baru kelihatan kok sakit, pas dibuka udah bengkak ijo-ijo. Sama tadi kan Kak Sahila bilang ada adegan yang babat rumput itu kan, itu gimana sih Kak teknisnya, kayak mengerikan nggak gitu? Mengerikan karena berat. Saya bukan tukang rumput basic. Karena jujur mesin rumput itu berat banget, berapa kilo ya, 10 apa 20 kilo. Berat banget ya Kak? Dan itu diambil subuh-subuh. Jadi kayak lumayan berat, tapi happy gitu. Jujur aku syuting ini semuanya happy. Ada pengalaman tersendiri nggak sebagai kayak pertama kali itu selain berat gitu Kak? Susah nggak sih bener-bener mengoperasikan pemotongan rumput itu? Mikir kan lu mau ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Susah sih enggak, karena kan untungnya gini loh, kita tuh mendapatkan director yang dia tuh sebelum kita mau take, sebelum kita latihan, Mas Rizal ini selalu mempraktekkan dulu di diri dia. Jadi kita tuh nontonin dia dulu gitu. Kenapa aku tuh suka banget sama Mas Rizal? Karena dia selalu membuat kita jadi tidak kesulitan untuk mempraktekkan suatu adegan gitu. Karena kita dikasih lihat dulu nanti kita kayak gini, dan dia tuh selalu turun ke lapangan. Dan kita selalu discuss, oh ya Mas ini agak sulit digini, no ini gini aja gitu. Jadi buat aku setiap adegan ada kesulitannya, tapi bukan suatu kesulitan yang bikin kita stres, kayak aduh susah banget gitu, enggak. Semuanya menurut aku di film ini aku nggak ada yang ngerasa kesulitan gimana, karena semuanya masih bisa diobrolin dan dipraktekkan gitu. Dan kita juga ngerasa, maksudnya misalnya kita tahu nih teknisnya susah atau teknisnya ribet gitu, tapi karena kita ngerasa safe ya, kita merasa aman, jadinya kita lakuinnya juga nggak setengah-setengah, nggak yang pede gitu, nggak yang aduh nanti aku takut jatuh atau takut apa gitu, nggak ada gitu ya kita ya. Oke. Terus yang terakhir nih Kak, kasih alasan kenapa wajib nonton film Pusaka. Karena ada kita. Karena Pusaka filmnya seru, gore banget ya, yang suka film-film gore, yang suka film-film bloody gitu, harus nonton. Bener. Harus nonton Pusaka. Pokoknya di Pusaka kalian akan banyak ngelihat darah. Wow. Terus boleh kan itu ya? Darah, kekejaman, kekerasan nggak sih? Kekerasan. Tapi bukan dalam rumah tangga ya. Iya. Kekerasan dalam film. Jangan dong, jangan. Kan mau nikah, insya Allah. Pamit rumah tangga. Coy. Baru mau nikah. Insya Allah.
Terus udah gitu, ya itu tadi yang aku emang dari awal tuh aku pokoknya kayak Pusaka udah ingatnya tegang dari awal sampai akhir, nggak dikasih nafas. Kalau dari kalian? Kalau dari aku ya kalian udah bisa mendeskripsikan sendiri dari judulnya aja udah Pusaka. Jadi buat penggemar film-film horor itu harus banget nonton Pusaka biar kalian tahu Indonesia ini seperti apa. Benar. Jadi buat Sobri, aku makasih banget Kak Uli, Kak Susan, sama Kak Syahila udah datang sini promo film Pusaka. Aku sebenarnya semakin penasaran karena biasa kan horor kayak ya udah horor aja atau ada ya cerita horor pada umumnya gitu kan. Tapi ini aku ngeliat actionnya ada, terus udah gitu Pusaka gitu, jadi kayak mengenal lagi benda-benda Pusaka yang apalagi memang ada kan si bendanya ini gitu. Jadi aku makin penasaran banget sih. Jadi buat sobri-sobri yang mau nonton film Pusaka itu udah bisa ditonton tanggal berapa Kak? Tanggal 18 Juli 2024. Aku pikir masalah banget. 12 kita premiere ya? 12 saya. Nggak apa bisa diedit tenang. Bisa diedit. Jadi udah bisa ditonton di tanggal berapa Kak? 18 Juli 2024. Kan jadi diulang. Oke, Sobri, thank you for watching dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye. Bye.